Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa manakah di dunia ini yang paling berpengalaman menerima sumpah serapah, kutukan, serta laknat? Dalam sejarah dan peradaban modern kehidupan manusia, kita menduga itu adalah bangsa Israel. Tapi ternyata jauh sebelum kosakata modernitas muncul, yakni sejak kitab-kitab suci diturunkan ke bentangan alam semesta, alias sejak ribuan tahun yang lalu, bangsa yang memproduksi banyak nabi dan rasul itu bahkan sudah menjadi bahan kutukan berantai, turun-temurun, entah sampai kapan. Mereka dikutuk karena kelakuan yang durjana, kebiadaban yang tak terukur, hingga kenekatan mereka menyembelih nabi Allah. Bahkan untuk urusan sembelih menyembelih, bangsa Israel memiliki pengalaman yang luar biasa menakjubkan. Jika dalam bentangan kurun waktu puluhan tahun belakangan muncul jagal-jagal kemanusiaan kelas dunia, hampir sebagian besar dari bumi Israel lah asal mereka. Ingat Ariel Sharon? Dia salah satunya. Arsitek kekejaman lembah Sabra dan Satila, Lebanon Selatan puluhan tahun lalu. Begitu kejamnya Sharon pernah menyandang julukan yang membuat dingin dan gemetar semua tengkuk anak cucu Adam. Ia menyandang julukan yang hanya bisa dipakai di dunia hitam seperti Jenderal Haus Darah, awan kelabu bagi Timur Tengah, tokoh Zionis berdarah panas, dan kreator ladang pembantaian. Julukan-julukan yang bukan semata isapan jempol. Pembantaian sadis 16 September 1982 itu terjadi di kamp pengungsi. Bulan Sabit Merah mencatat lebih dari 2.000 muslim, kebanyakan wanita dan anak-anak tewas mengenaskan. Sharon tentu bukan satu-satunya jagal haus darah dari Israel. Karena tabiatnya yang ceroboh, berkepala batu, berlebihan, melampaui batas, mempermainkan firman Tuhan, menistakan para utusannya. Hingga kini bangsa Israel selalu menjadi bahan kutukan alam semesta. Kekerasan nyaris selalu menyertai Israel sejak era David Ben-Gurion, Moses Sarit, Levi Eshkol, Yigal Allon, Golda Meir, Yitzhak Rabin, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Ariel Sharon, serta Ehud Olmert. Yang paling mutakhir adalah tindak kekerasan serta kebiadaban tentara mereka saat memperlakukan lebih dari 600 aktivis kemanusiaan di atas kapal berbendera Turki. Mavi Marmara, kapal yang antara lain mengangkut tak kurang dari 12 aktivis kemanusiaan berkewarganegaraan Indonesia itu untuk menyalurkan bantuan ke kawasan Gaza, Palestina, menjadi bulan-bulanan kekerasan si Yahudi. Tak peduli kapal masih berada di perairan internasional, bukan dalam yuridikasi Israel. Maka tumpahlah sumpah serapah, laknat serta kutukan yang sekali lagi dialamatkan kepada mereka karena kegemaran mereka akan tindak kekerasan. Termasuk dari pemerintah Indonesia yang mohon maaf untuk kesekian kalinya hanya bisa mengutuk dan mengutuk. Tindakan yang juga dilakukan bangsa dan negara lain. Bahkan karena kesal tak menemukan alternatif paling meyakinkan, kita kadang terjebak untuk mengutuk diri sendiri setelah mengutuk Israel yang tak mempan dikutuk. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di antara semua nabi Bani Israel adalah Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam yang tergolong paling menderita di tangan orang-orang Yahudi. Penderitaan yang sama menyedihkannya juga dialami oleh Nabi Daud alaihi salam karena mereka tidak tahu berterima kasih. Simaklah, hal itu akan terpantul dalam mazmurnya yang sangat menyayat hati. Dengan penuh kepedihan, Nabi Daud dan Nabi Isa mengutuk mereka. Kutukan Nabi Daud menyebabkan orang-orang Bani Israel dihukum Nebukadnezar yang menghancur leburkan Yerusalem dan membawa Bani Israel sebagai tawanan pada tahun 556 sebelum Masehi. Dan akibat kutukan Nabi Isa, Israel diluluhlantakkan oleh Titus yang menaklukkan Yerusalem sekitar tahun 70 Masehi dan menodai rumah ibadah dengan menyembelih babi, binatang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi di dalamnya. Bahkan hingga detik ini, Yesus masih diolok-olok oleh bangsa mereka di stasiun TV Israel. Bahkan dari sebanyak 32 pecahan istilah laknat atau kutuk dalam Al-Quran, yang pertama-tama menjadi objek kutukan atau pelaknatan adalah bangsa Israel. Kitab Al-Mujamun Mufahros li Afazil Quran menyebut di ayat 78 surat Al-Maidah yang berbunyi, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel.
Jadi kutukan lewat Nabi Daud alaihi salam itu antara lain dapat ditemukan dalam Mazmur 5378 dan 109. Sementara kutukan lewat lisan Nabi Isa dapat ditemukan di banyak tempat di kitab Perjanjian Baru. Petikan ayat dalam surat Al-Maidah tersebut menunjukkan betapa bangsa Israel memang sudah menjadi bahan cercaan, kutukan, dan laknatan sejak dulu kala, jauh sebelum lahirnya peradaban modern. Mereka juga termasuk bangsa yang paling sering berhubungan dengan Tuhan. Bukan apa-apa, tapi karena suka menumpahkan darah dan merusak tatanan kehidupan, serta penistaan terhadap kesucian firman-Nya. Bukti lainnya adalah bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang secara denotatif menyebut bangsa yang dikutuk selain nama Israel. Bahkan tak kurang dari sebanyak 43 kali nama Israel juga disebut-sebut dalam Al-Quran. Alangkah seringnya, diawali dengan ayat 40 surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengingatkan Bani Israel agar mensyukuri nikmat-Nya karena kelebihan yang mereka miliki, hingga yang terakhir di ayat 14 surat As-Saff yang menjelaskan betapa bangsa tersebut telah menjelma sebagai kelompok pengkhianat. Bani Israel pula lah yang berkali-kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, tetapi setiap kali berikrar, setiap kali itu pula mereka mengkhianatinya. Di era modern, semuanya berawal dari tahun 1917 ketika Menteri Luar Negeri Inggris Arthur J. Balfour menerbitkan Deklarasi Balfour yang menyatakan perlunya dibentuk negara sendiri untuk kaum Yahudi di Palestina. Maka sejak tahun 1929, mulailah serangkaian pemberontakan dilancarkan oleh orang-orang Palestina menentang berdirinya negara Yahudi itu. Bahkan November tahun 1947, Majelis Umum PBB memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua bagian, Yahudi dan Palestina. Israel menerima keputusan tersebut, tetapi Palestina dan negara-negara Arab menolak keras. Karena dasar itulah, pada tahun 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan negeri Zion itu. Maka sejak saat itu hingga kini dan di masa-masa yang akan datang, Zionis akan terus memakan korban. Hingga akhirnya semua mata kembali terbelalak ketika kapal Mavi Marmara yang dikangkangi Israel di lautan internasional. Dengan kelicikannya sejak dulu, hanya merilis video potongan video saat awak kapal mulai membela diri mereka. Karena telah diberondong peluru tajam dan menewaskan banyak korban. Mereka tidak akan mau merilis video dari awal saat kapal mulai mereka dekati. Karena pasti mereka lah yang nantinya dituduh salah. PBB dan banyak negara di dunia pun telah mengutuk serangan di laut internasional tersebut. Namun dasar Zionis, sejak dulu yang terkenal penipu dan bengis, mereka tidak menggubris kutukan atas serangan ke kapal laut tersebut. Oleh sebabnya, kutukan demi kutukan akan terus berkelanjutan terhadap negeri dan rakyatnya sampai akhir zaman. Turki, satu-satunya kawan terdekat di kawasan, marah besar kepada Israel. Kalau Turki saja bisa, kenapa Indonesia yang mengaku karib dekat Amerika Serikat tidak menyeret Israel ke Mahkamah Internasional? Bukankah ada warga negara Indonesia yang dinistakan di Mavi Marmara? Wallahu a'lam bishawab. Kekerasan nyaris selalu menyertai Israel sejak era David Ben-Gurion, Moses Sarit,